Pernahkah kalian merasa hidup begitu berat? Seperti tidak ada jalan keluar dari kesulitan? Kisah Markonah, seorang janda muda yang berjuang melawan jeratan pinjaman online, akan membuat hati kita tergetar dan penuh haru. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya yang penuh liku. Assalamualaikum, teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita baca sholawat bersama, agar cerita ini membawa keberkahan. Jangan lupa untuk mendukung cerita-cerita penuh inspirasi seperti ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Karena siapa tahu, kisah ini bisa menjadi penyemangat bagi banyak orang di luar sana. Matahari sore itu mulai tenggelam di ufuk barat, memancarkan warna oranye kemerahan yang menghiasi langit. Markonah duduk termenung di teras rumahnya yang kecil dan sederhana. Rumah itu hanya terdiri dari 2 kamar tidur dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Pandangannya kosong, tertuju pada secari kertas di tangannya. Kertas itu adalah pemberitahuan dari pihak pinjaman online yang isinya membuat hatinya semakin berat. Bagaimana aku bisa melunasi semua ini? Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Suaranya seolah tenggelam dalam kesunyian sore yang hanya diiringi oleh suara jangkrik dari kebun belakang. Air matanya mulai menggenang, tapi ia buru-buru menghapusnya. Ia tidak ingin Raffi, anak sematawayangnya yang baru berusia 3 tahun, melihat kesedihannya. Ia tahu ia harus tetap terlihat kuat di hadapan anaknya. Raffi, dengan tawa riangnya, berlari menghampiri ibunya sambil membawa mainan kayu yang sudah hampir rusak. "Ibu, lihat aku jadi robot," teriak Raffi sambil menirukan suara robot yang lucu. Markonah berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terasa berat dan kaku. Ia mengelus kepala anaknya lembut. "Iya, Raffi pintar sekali jadi robot. Tapi jangan lari-lari terus, nanti capek," ujarnya lembut. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, bagaimana aku bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anakku ini?" Semuanya terasa begitu berat bagi Markonah sejak suaminya meninggal 6 bulan lalu. Ia kehilangan satu-satunya penopang keluarga. Suaminya, Jono, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat pulang kerja. Malam itu masih segar dalam ingatannya. Telepon dari polisi yang memberitahukan kabar duka itu membuat dunianya seakan runtuh. "Suami Anda, Pak Jono, mengalami kecelakaan di jalan raya dan tidak tertolong," kata suara di seberang telepon. Air mata Markonah mengalir deras. Dan malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Setelah kepergian Jono, Markonah harus berjuang sendiri. Dengan tabungan yang hampir habis untuk biaya pemakaman dan kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa mencari jalan pintas untuk bertahan hidup. Salah satu jalan pintas itu adalah meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Awalnya, Markonah hanya meminjam 1 juta rupiah untuk membeli susu dan kebutuhan Raffi. Prosesnya cepat dan mudah, pikirnya saat itu. Tidak ada syarat yang memberatkan, dan uang langsung cair ke rekeningnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa bunga pinjaman itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari apa yang ia perkirakan. Dalam waktu 1 minggu, utangnya menjadi 2 kali lipat. Ketika ia tidak mampu membayar tepat waktu, bunga itu terus bertambah hingga jumlahnya tidak masuk akal. Markonah merasa terjebak dalam lingkaran setan yang sulit ia keluar dari. Telepon dari penagih hutang datang setiap hari. Suara mereka terdengar kasar dan mengintimidasi. "Bu Markonah, kalau besok tidak bayar, kami akan sebar data Anda ke seluruh kontak di ponsel Anda," ancam salah satu penagih dengan nada tajam. Markonah hanya bisa menangis setiap kali menerima telepon itu. Ia tahu ancaman itu nyata karena salah satu tetangganya pernah mengalami hal yang sama. Data pribadi tetangganya disebar ke grup WhatsApp desa, membuat tetangga itu merasa malu dan akhirnya harus pindah ke kota lain. Markonah tidak ingin hal yang sama terjadi padanya, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara melunasi utang yang terus bertambah. Malam itu, setelah Raffi tertidur pulas, Markonah duduk di sudut kamar sambil memeluk lututnya. Air mata mengalir deras di pipinya. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk anakku. Tapi kenapa semua ini terasa begitu sulit?" Bisiknya dalam doa yang penuh kepasrahan. Ia merasa seperti berada di ujung tanduk,
tanpa tahu harus melangkah kemana. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ada sedikit harapan. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Untuk Raffi, ia harus menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, Markonah memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan. Ia tahu itu tidak akan mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan semangat yang tersisa, ia pergi dari satu toko ke toko lain di pasar desa, menawarkan diri untuk menjadi buruh. "Pak, saya bisa membantu menjaga toko atau membersihkan. Saya tidak keberatan dengan upah kecil," katanya kepada seorang pemilik toko kelontong. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama. "Maaf, Mbak, kami sudah cukup pegawai. Lagi pula, kalau ada anak kecil, nanti susah kerjanya," kata pemilik toko sambil menggelengkan kepala. Markonah hanya bisa tersenyum pahit. Ia memahami kekhawatiran mereka, tetapi hatinya tetap terasa pedih. Saat berjalan pulang dengan langkah gontai, pandangannya tertuju pada pasar tradisional yang mulai sepi. Ia teringat ibunya dulu sering berjualan kue apem di pasar ini. Kue apem buatan ibunya selalu laris manis karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. "Mungkin aku bisa mencoba membuat apem," pikir Markonah. Ide itu mulai tumbuh di benaknya, memberi sedikit cahaya di tengah kegelapan yang ia rasakan. Tanpa pikir panjang, ia segera pulang ke rumah untuk memeriksa bahan-bahan yang ia miliki di dapur. Di dapur kecilnya, Markonah menemukan tepung beras, gula merah, dan sedikit ragi. "Ini cukup untuk membuat beberapa apem," gumamnya sambil mulai mengukur bahan-bahan tersebut. Dengan hati-hati, ia mencampur tepung beras dengan ragi yang sudah dilarutkan dalam air hangat. "Semoga ini berhasil," bisiknya sambil mengaduk adonan. Bau harum dari adonan itu mulai memenuhi dapur, membawa kenangan masa kecilnya ketika ia membantu ibunya membuat apem. Setelah beberapa jam, apem pertama buatan Markonah siap dihidangkan. Warnanya coklat keemasan dengan aroma manis yang menggoda. Markonah mencicipi sepotong kecil untuk memastikan rasanya. "Alhamdulillah, ini enak," katanya sambil tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Raffi yang sedang bermain di ruang depan menghampiri ibunya dan mencium aroma apem itu. "Ibu, apa itu?" "Raffi mau coba," katanya dengan mata berbinar. Markonah memberikan sepotong kecil kepada Raffi, dan anak itu langsung mengangguk-angguk. "Enak, Ibu." Raffi suka. Pagi-pagi buta, dengan penuh harapan, Markonah membawa 20 bungkus apem ke pasar. Ia memilih tempat di sudut pasar yang tidak terlalu ramai, lalu mulai menawarkan dagangannya. "Apem, apem enak, buatan sendiri," serunya dengan suara pelan. Hatinya berdebar-debar setiap kali ada orang yang melintas, berharap mereka akan membeli apemnya. Namun, 1 jam berlalu tanpa ada pembeli. Markonah mulai merasa putus asa. Mungkin ini ide yang buruk, pikirnya. Tepat ketika ia hampir menyerah, seorang ibu tua menghampirinya. "Nak, ini apemnya? Berapa harganya?" tanya si ibu. Markonah segera menjawab, 5.000 saja, Bu. Ini buatan sendiri, pakai gula merah asli." Ibu itu membeli 2 bungkus dan mencicipi salah satunya di tempat. Wajahnya langsung berubah menjadi cerah. "Enak sekali, Nak. Besok saya pesan lagi, ya," katanya sebelum pergi. Markonah merasa lega dan bersyukur. Ia tahu, ini mungkin awal dari sesuatu yang baik. Di hari-hari berikutnya, Markonah semakin giat membuat apem. Kini ia bangun lebih pagi dari biasanya untuk menyiapkan adonan dan mengukus apem dengan hati-hati. Setiap pagi, dapur kecilnya dipenuhi aroma manis gula merah yang menyelimuti udara. "Raffi, jangan ganggu ibu dulu, ya? Ibu lagi masak," katanya sambil tersenyum pada anaknya yang sibuk bermain dengan mainan kayu. "Ibu, nanti Raffi bantu jualan, ya?" tanya Raffi dengan polosnya. Markonah tertawa kecil. "Nanti kalau Raffi sudah besar, baru bantu ibu jualan, ya? Sekarang Raffi belajar dulu," jawabnya lembut. Markonah mulai memperluas usahanya dengan membawa lebih banyak apem ke pasar. Ia tidak lagi duduk di sudut pasar yang sepi,
tetapi memberanikan diri untuk menawarkan dagangannya langsung kepada pengunjung pasar. "Ibu, mau coba apem? Dijamin enak," katanya kepada seorang wanita yang sedang memilih sayuran. Wanita itu tersenyum dan membeli 3 bungkus apem. "Anakku pasti suka. Terima kasih." "Ya," katanya sebelum pergi. Dari situ, Markonah semakin percaya diri untuk terus menawarkan apemnya. Keberhasilan kecil itu membuat Markonah berpikir untuk mencoba strategi baru. Ia mulai memanfaatkan grup WhatsApp desa untuk memasarkan apemnya. Dengan bantuan seorang tetangga yang paham teknologi, ia memotret apem-apem buatannya dan mengunggahnya ke grup. Apem buatan sendiri, manis, dan lembut. Cocok untuk camilan keluarga. Pesan sekarang. Tulisnya di grup. Tak disangka, pesan itu langsung mendapat respons positif. Pesanan mulai berdatangan dari tetangga dan warga desa lainnya. Namun, perjuangan Markonah tidak selalu mulus. Suatu malam, listrik di rumahnya padam karena ia belum membayar tagihan. Dalam kegelapan, ia duduk di lantai dapur sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. "Ya Allah, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tolonglah aku," doanya sambil menahan air mata. Keesokan harinya, ia bangun dengan tekad yang lebih kuat. Ia meminjam dandang dari tetangganya untuk memenuhi pesanan apem yang semakin banyak. Kerja keras Markonah akhirnya membuahkan hasil. Dalam beberapa bulan, ia berhasil melunasi sebagian besar utangnya. "Bu Markonah, apem ibu enak sekali. Saya mau pesan untuk acara arisan," kata salah seorang pelanggan setianya. Mendengar itu, Markonah merasa harapannya kembali hidup. Ia tidak hanya berhasil keluar dari jeratan utang, tetapi juga mulai menabung untuk masa depan anaknya. Kini, dapur kecil itu tidak hanya menjadi tempat memasak, tetapi juga simbol perjuangan dan harapan baru. Setelah usahanya mulai stabil, Markonah mendapat lebih banyak dukungan dari tetangga dan keluarga. "Nak, teruslah berusaha. Allah pasti melihat perjuanganmu," kata bibinya saat berkunjung ke rumahnya. Dukungan itu memberikan kekuatan tambahan bagi Markonah untuk terus melangkah. Ia mulai berpikir untuk memperluas usahanya dengan menjual apem di acara-acara desa, seperti pengajian dan hajatan. Dengan cara itu, ia bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Raffi yang kini semakin besar sering membantu ibunya di dapur. "Ibu, Raffi bisa bantu ngaduk adonan, ya?" katanya penuh semangat. Markonah tersenyum dan mengangguk. "Boleh, tapi hati-hati, ya," jawabnya sambil mengawasi anaknya yang mencoba mengaduk adonan dengan penuh konsentrasi. Kebersamaan itu membuat hubungan mereka semakin erat, dan Markonah merasa bersyukur memiliki anak yang selalu menjadi penyemangat hidupnya. Suatu hari, Markonah mendapat undangan untuk mengikuti bazar kuliner di kota terdekat. Meski awalnya ragu karena harus keluar dari zona nyaman, ia akhirnya memutuskan untuk ikut. Dengan modal keberanian dan doa, ia membawa ratusan bungkus apem ke bazar tersebut. Hasilnya luar biasa. Apemnya laris manis dan mendapat banyak pujian dari pengunjung. "Bu, apem ini enak sekali. Saya mau pesan untuk acara kantor," kata seorang pelanggan baru. Markonah pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan. Keberhasilan di bazar kuliner itu membuat Markonah semakin percaya diri untuk mengembangkan usahanya. Ia mulai memikirkan cara untuk meningkatkan kualitas dan variasi apemnya. Dengan bantuan tetangga, ia mencoba resep baru, seperti apem pandan dan apem coklat. Variasi ini mendapat respons positif dari pelanggan. "Bu Markonah, apemnya makin enak saja. Saya mau pesan lagi," kata seorang pelanggan tetap. Kini, Markonah telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Kisah perjuangannya yang penuh liku dan kerja keras membuatnya dihormati dan dikagumi. "Aku hanya seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anakku," katanya dengan mata berkaca-kaca saat diwawancarai oleh salah satu media lokal. Bagi Markonah, kesuksesan ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kebahagiaan dan harapan baru yang ia temukan dalam perjalanan hidupnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam kesulitan, selalu ada jalan keluar asalkan kita tetap berusaha dan tidak menyerah.
Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe dan like. Sampai jumpa di cerita berikutnya.